menunggu Bapak Ibu dosen yang lainnya. Untuk sesi pagi ini adalah pelatihan siakat untuk dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di dalam aplikasi Zoom ini baru 54, sekitar 54 Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung. Kita tunggu Bapak Ibu dosen yang lainnya. Dan kami sudah menginformasikan melalui grup Tarbiyah dan juga grup dosen. Terima kasih. Salam Pak, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi kita wabarakatuh. mulai, kami ingin memastikan terlebih dahulu suara kami dapat terdengar dengan jelas. Jelas Pak. Jelas ya. Ya, ini sudah 154, 155 yang bergabung. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja acara pelatihan siakat pada pagi hari ini yang dikhususkan sesi pagi untuk Bapak Ibu dosen yang berada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim melalui aplikasi Zoom Meeting ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam kenikmatan yang telah kita terima. Sehingga acara pada pagi hari ini kita bisa laksanakan walaupun melalui virtual. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam pelatihan ini sebelum nanti masuk dalam materi teknis, saya Aris Dwi Nugroho akan sedikit menjelaskan, memberikan pengantar terkait dengan penggunaan sistem informasi akademik terintegrasi yang sudah kita implementasikan pada semester ini ya di tahun akademik 2021-2022. Nah, Bapak Ibu sekalian, sistem terintegrasi, siakat terintegrasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan itu bahwa kita saat ini sudah memiliki sistem informasi akademik terintegrasi. Artinya apa? Artinya bahwa seluruh data
dari mulai mahasiswa itu masuk, ya, kemudian nanti dengan berbagai macam aktivitasnya, itu sudah by system. Nah, saat ini kita memang mengimplementasikan siakat terintegrasi itu secara bertahap. Kami akan memberikan sebuah gambaran bahwa saat ini mahasiswa itu sudah dapat mengetahui NIM dan password siakatnya ketika mereka semua membayar UKT di bank yang telah ditentukan. Jadi ketika mahasiswa itu membayar UKT, mahasiswa baru ya, karena untuk sistem informasi akademik terintegrasi ini kita mulai dari mahasiswa baru tahun angkatan 2021-2022 yang saat ini adalah semester 1. Nah, ketika mereka sudah melakukan pembayaran UKT melalui bank yang sudah ditentukan, maka mereka akan mendapatkan bukti pembayaran UKT-nya itu yang di dalamnya sudah tercantum NIM. Pertama itu, sudah tercantum NIM-nya. Nah, kemudian yang berikutnya, ditampilkan di situ ada PIN siakat. Nah, artinya dengan NIM yang sudah dimiliki dan juga PIN siakat yang ada di bukti pembayaran itu, mahasiswa sudah dapat melakukan aktivitasnya di sistem informasi akademik. Ya, jadi kita ini ingin meningkatkan yang sebelumnya NIM itu lama didapatkan oleh mahasiswa. Nah, namun mulai tahun kemarin ya, mahasiswa semester 1 yang saat ini ketika mereka sudah melakukan pembayaran UKT, mereka langsung dapat NIM ada di dalam bukti pembayaran yang mereka terima dari bank. Nah, itu di antara terintegrasinya. Kemudian berikutnya, setelah mahasiswa itu melakukan pembayaran UKT melalui bank, mendapatkan NIM dan password siakatnya. Nah, kami juga menyediakan aplikasi kartu mahasiswa dapat didapatkan oleh mahasiswa secara cepat. Yang penting mahasiswa sudah registrasi, ya sudah registrasi pembayaran UKT. Kemudian nanti pihak akademik itu akan menggunakan data yang ada itu untuk pencetakan. Harap bahwa kartu mahasiswa itu tidak berlarut-larut didapatkan oleh mahasiswa. Ya mungkin sebelumnya sampai dengan 1 semester belum selesai. Mohon maaf Bapak Ibu ada gangguan teknis. Bisa didengar kembali Bapak Ibu suara saya? Bisa Mas, aman. Ya. Lanjut. Ya. Mohon maaf. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ketika mahasiswa sudah melakukan pembayaran, ya itu nanti datanya itu bisa langsung adanya sistem yang terintegrasi ini itu kita dalam hitungan menit lah itu bisa dilakukan pencetakan gitu. Nah, nanti untuk implementasinya itu memang belum kita implementasikan, namun sistemnya sudah kami siapkan. Mudah-mudahan di tahun ini, mahasiswa baru tahun ini nanti akan Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika mahasiswa sudah membayar UKT, kemudian mereka harus melakukan kontrak mata kuliah sama sebagaimana siakat yang sebelumnya.
Nah, kemudian setelah itu, di dalam aktivitas perkuliahan, ini mohon perhatian kepada Bapak Ibu dosen semuanya, khususnya yang mengajar di semester 1 saat ini, ya karena siakan mentara di semester 1 ini dan seterusnya. Tidak menutup kemungkinan kan Bapak Ibu dosen yang lainnya yang semester ini belum mengajar di semester 1, karena semester 1 saat ini nanti akan naik ke semester 2, nah ada kemungkinan Bapak Ibu sekalian itu akan mengajar di angkatan yang sudah menggunakan sistem informasi akademik terintegrasi. Nah, di dalam proses perkuliahannya Bapak Ibu sekalian, nanti seluruh dosen yang mengampu semester yang menggunakan Siakat terintegrasi ini akan kami berikan akun. Ya, nanti setelah ini Bapak Ibu akan diberikan akun. Tapi untuk sementara ini khusus bagi Bapak Ibu yang mengajar di semester 1. Nah, kemudian nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan akun, di dalam proses perkuliahannya nanti itu presensi harus di-input di dalam sistem. Nah, ini inputnya kondisional, disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Itu walaupun ada presensi, tapi kita berharap juga itu Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu. Jadi misalnya hari ini perkuliahan kita laksanakan, kita buka akun Bapak Ibu dosen sekalian. Nah, di situ akan ada nama mahasiswanya di dalam sistemnya. Silahkan ya siapa gitu hadir tidak, ada keterangan tidak sakit. Nah, itu langsung di-input. Nah, ini untuk apa Bapak Ibu sekalian? Kita ingin menegakkan aturan pedoman akademik. Di dalam pedoman aturan akademik kita selama ini ada boleh mengikuti ujian itu adalah mahasiswa 25%. Nah, selama ini mungkin itu belum terperhatikan gitu ya, belum ditegakkan. Karena kenapa? Karena itu kan butuh sebuah proses dan rekapitulasi. Nah, dengan adanya sistem informasi akademik terintegrasi perkuliahan itu menginput kehadiran mahasiswanya, di situ nanti di akhir semester akan ada rekapitulasinya. Siapa yang tidak memenuhi kehadiran minimal 75%, maka dia tidak berhak untuk mengikuti ujian. Nah, itu nanti akan ada Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena kita ingin sesuai dengan ya pedoman akademik yang ada di kampus kita ini. Nah, dengan demikian nanti silakan di akun masing-masing Bapak Ibu, walaupun nanti secara fisik kita masih membutuhkan ya untuk laporan setelah sistem terintegrasi yang kita terapkan implementasikan ini totalitas, maka tidak ada lagi yang namanya dokumen-dokumen tertulis, semuanya by system. Termasuk untuk pelaporannya nanti. Ya, untuk pelaporan LKD, untuk pelaporan remunerasi itu kita tidak perlu nyeken lagi, kita hanya panggil data, panggil dokumen dari sistem yang terkait gitu. Nah, namun secara totalitas karena untuk mengimplementasikan sistem yang terintegrasi kita butuh step by step-nya ya secara sistematis. Nah, oleh sebab itu pertama kita mulai dari sistem informasi akademik ini. Nah, kemudian setelah presensi ya Bapak sekalian, nanti di-input. Nah, ini nanti kita ini fasilitasi juga dengan regulasinya nanti apakah seperti apa setiap pertemuan di input
ya, atau nanti kaitannya dengan regulasi nanti. Nih, di presensi yang manual, kemudian biasanya di sisi sebelah kanan ini ada realisasi RPS-nya. Tanggal berapa, hari apa, kemudian jam berapa, memberikan materi apa di pertemuan ini, itu pun sudah by system. Jadi silakan nanti ya Bapak Ibu setiap perkuliahan mengisi form ataupun mengisi aplikasi melalui akun masing-masing itu realisasi RPS-nya. Jadi singkat cerita Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan akun yang diberikan nanti kepada Bapak Ibu semua, itu nanti silakan presensinya diisi, kemudian juga realisasi RPS-nya pun diisi. Nah itu untuk proses perkuliahan. Nah namun untuk yang semester 1 saat ini, karena ini kita baru menyelesaikan sistemnya di akhir semester, maka nanti kami akan membantu ya bersama para pengelola ICT fakultas untuk menginputkan presensinya. Ya, untuk menginputkan presensinya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tidak akan bisa menginput nilai ya sebelum presensinya itu clear. Itu jadwal ujian dan lain sebagainya. Nah, namun untuk semester kali ini yang semester 1 kita bantu untuk proses penginputan presensinya sehingga nanti pada jadwal yang sudah ditentukan untuk menginput nilai mahasiswa semester 1 melalui siakat terintegrasi ini, Bapak Ibu tinggal menginputkan nilainya saja. Nah, namun nanti ke depannya semester berikutnya bagi Bapak Ibu yang mengajar di semester yang sudah menggunakan sistem informasi akademik terintegrasi ini harus untuk menginput presensi dan realisasi RPS-nya melalui sistem yang ada. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu nanti ya untuk yang semester ini nanti kami bantu ya penginputan presensinya, tinggal nanti Bapak Ibu dapat menginput nilainya secara langsung. Itu. Nah, kemudian itu sistem siakat ya Bapak Ibu. Nah, di tahun ini, di akhir tahun kemarin sebenarnya, itu kita sudah merancang, mengembangkan sistem layanan akademik terpadu. Artinya apa? Artinya bukan hanya proses perkuliahan saja yang by system. Kita sudah persiapkan satu, itu adalah e-learning yang terintegrasi. E-learning yang terintegrasi maksudnya seperti apa? Jadi nanti ketika mahasiswa itu mengontrak mata kuliah melalui siakat, maka akan secara otomatis ya terenroll di dalam kelas-kelas yang ada di e-learning itu. Nah itu nanti pada semester-semester berikutnya kita akan implementasikan. Namun sistemnya itu sudah siap untuk digunakan. Nah kemudian berikutnya adalah Munakosa. Munakosa pun demikian, sudah ada sistemnya. Kemudian yang berikutnya yudisium, kemudian wisuda, ijazah, sampai dengan alumni, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kesimpulannya bahwa mulai dari mahasiswa semester 1 saat ini nanti ke depannya semua proses akademiknya dari mulai masuk sampai dengan menjadi alumni itu sudah tersistem yang terintegrasi. Nah, sehingga di situ data akan terpusat Bapak Ibu sekalian. Kita tidak akan kesulitan lagi nanti untuk mencari alumni kita. Karena kenapa? Karena itu datanya itu saling terkait dan saling ditransfer gitu. Dari mulai perkuliahan masuk nanti ke dalam apa? Ke dalam berikutnya adalah munakosa atau seminar munakosa, kemudian yudisium, sampai wisuda dan sampai menjadi alumni. Nah, jadi data yang ada di situ itu semua akan terrecord dan juga akan terarsipkan ya secara baik. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ini semua aktivitas perkuliahan akan bisa terrecord di situ. Oleh sebab itu nanti setelah pelatihan ini dalam beberapa waktu ke depan,
kami akan mengadakan pelatihan juga bagi prodi. Jadi nanti di dalam rencana kami, prodi akan kami berikan akun Siakat ini, ya, yang hak aksesnya itu adalah khusus prodi. Untuk apa? Prodi agar dapat memiliki data yang sama. Jadi kita akan menghindari perbedaan data antara di prodi, fakultas, keuangan, akademik, dan PT-IPD. Nah, ini kita berusaha untuk menertibkan hal yang semacam itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kita namakan terintegrasi. Jadi nanti One Data ya itu karena prodi nanti akan kami berikan akun. Nah, dengan akun ini, Bapak Ibu sekalian, para kaprodi dan sekprodi itu akan bisa memantau aktivitas mahasiswanya. Ya, aktivitas mahasiswanya kuliah atau tidak, kemudian sudah kontrak atau belum, ya, kemudian juga sudah membayar UKT atau belum gitu. Nah, bahkan sistem ini nanti secara bertahap itu orang tua mahasiswa atau wali mahasiswa itu bisa mengetahui aktivitas si anaknya itu. Ini sudah kontrak belum, sudah bayar UKT belum gitu, semester berapa yang belum bayar gitu. Nah, nanti ke depannya itu sudah ada gitu. Nah, namun untuk implementasinya kita step by step. Yang pertama adalah kita benahi terlebih dahulu ya proses akademiknya dari A sampai Z, dari mahasiswa masuk sampai dengan mahasiswa selesai. Nah, kemudian juga ya nanti ini kita sudah menyiapkan akun-akun untuk bagian-bagian terkait mulai dari prodi, nanti kita akan berikan pelatihan dan kita akan berikan akun prodinya, kemudian keuangan, kemudian akademik gitu. Nah, jadi ketika satu contoh Bapak Ibu sekalian, ada mahasiswa yang pindah atau drop out ya, itu nanti yang akan mengeksekusi, ini kan kalau selama ini itu prosesnya ada di rektorat gitu ya. Nanti rektorat akan mengeluarkan surat baik itu pindah ya, masuk atau keluar atau drop out gitu. Nah, namun di dalam sistemnya ini nanti bagian akademik rektorat akan mengeksekusi melalui sistem ya, melalui akun yang dimiliki. Satu contoh, ada mahasiswa yang pindah. Nah, nanti dari fakultas mengajukan gitu kan, memproses kemudian keputusannya ada di bagian akademik rektorat. Nanti di dalam sistemnya itu langsung mahasiswa yang bersangkutan itu diubah statusnya, apakah itu pindah atau drop out. Nah, dengan adanya pengubahan status di akademik rektorat itu, maka data yang ada di seluruh internal kita sampai dengan prodi ya mahasiswa itu adalah sama statusnya gitu. Nah, ini yang kita butuhkan, memang yang kita butuhkan adalah sistem seperti ini gitu. Sistem seperti ini. Jadi sama datanya antara semua bagian itu sama. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita berharap ya sedikit demi sedikit untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan sehingga apa? Sehingga data yang ada ini sama semua, di mana prodi ketika akan melakukan akreditasi juga ya datanya mudah untuk didapatkan karena sudah memegang akun dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang sudah kita siapkan Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan sistem terintegrasi di tahun 2021 ya, dan 2022 ini karena kita menganggap proses akademik itu sudah clear ya dengan sistem itu, hanya tinggal implementasinya saja, maka dengan demikian di tahun 2022 ini kita ingin mengarah ke bidang yang lain, yaitu apa? Yaitu diantaranya adalah tata persuratan, kemudian juga ada audit mutu internal, kemudian LKD, dan juga aplikasi remunerasi. Nah, jadi nanti dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, ketika itu sudah kita implementasikan, satu contoh nanti adalah tata persuratan, ya tata persuratan. Nah, ketika kita membutuhkan surat-surat dokumen, surat-surat SK, misalnya SK penguji atau apa gitu ya, itu nanti kita tidak perlu namanya menyeken-nyeken lagi, masuk ke dalam aplikasi BKD, kemudian isi. Nah, nanti dokumennya itu ambil dari sistem persuratan itu gitu, sehingga kita tidak menyeken-nyeken lagi gitu. Nah, sama
ya remunerasi pun demikian, sehingga tidak ada double laporan. Satu aktivitas dilaporkan di LKD dan di Remun. Nah, ini akan tidak terjadi ya seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap mohon kerjasama dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian semuanya untuk bisa sama-sama kita mengimplementasikan sistem yang ada ini. Ya, namun namanya sistem Bapak Ibu sekalian ya, sebagus apapun sistem itu, jika tidak didukung oleh SDM-nya maka tidak akan ada artinya. Nah, oleh sebab itu peran dari kita selaku Civitas Akademika ini sangat dibutuhkan walaupun sistemnya dianggap bagus gitu, namun tetap saja masih banyak kekurangan karena kita juga baru untuk mengimplementasikan di tahap awal ini, tentunya kendala juga hambatan ya, trouble, error dan lain sebagainya itu satu hal yang mau tidak mau harus kita hadapi. Nah, namun dengan demikian yang paling penting adalah prosesnya, yang paling penting adalah semangat kita untuk membangun sistem yang terintegrasi ini. Adapun halangan ataupun juga kendala yang ditemukan itu bagian dari dinamika ya sebuah implementasi sistem yang ada. Seperti itu saja Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dari saya, dan nanti setelah ini Bapak Ibu akan mendapatkan sharing teknis terkait dengan pertama bagaimana Bapak Ibu memiliki akun Siakat ini. Tapi ini mohon maaf karena kita mengimplementasikannya baru di mahasiswa semester 1 saat ini, kita khususkan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang mengajar di semester saat ini. Dan adapun nanti Bapak Ibu yang lainnya yang belum mengajar, pengetahuan sharing informasi teknis yang pada hari ini kami akan berikan itu sangat bermanfaat karena kedepannya semua ya seluruh Bapak Ibu pasti akan menggunakan sistem ini. Nah, dengan demikian kami mohon kerjasamanya untuk dapat mengikuti Bapak Ibu sekalian sampai dengan tuntas itu. Nah, nanti akan disampaikan akun, kemudian yang berikutnya adalah teknis terkait dengan penginputan daftar hadir, ya walaupun untuk yang semester ini nanti kami bantu, kemudian yang berikutnya realisasi RPS sampai dengan penginputan nilai. Nah, dengan demikian kita berharap pertemuan pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita niatkan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan kita kepada masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan di dalam ikhtiar-ikhtiar kita untuk terus berjuang meningkatkan kualitas layanan. Baik Bapak Ibu, itu saja. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan sebelum masuk ke dalam sesi teknis. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak, Bu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Saya ini Ibu Ika, Pak. Bu Ika, silakan Bu Ika. Ini videonya tidak bisa diaktifkan lagi sambil dengan anak, Pak. Ya, silakan. Waktu hari ini kan terakhir penginputan nilai ya, tanggal 14. Nah, ternyata kita pakai sistem Siakat. Nah, untuk waktunya sendiri, apakah sampai 19 itu atau sampai kapan Pak gitu? Karena memang ini udah terakhir kan, jadi kita agak kebingungan juga seperti itu. Mohon tunjuk ajarnya Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ika. Ya, sesuai dengan kalender akademik yang ada ya Bapak Ibu sekalian. Ini kan kita masih ada, kalau saya tidak salah itu sampai dengan tanggal 19 ya. Sampai dengan tanggal 19 ya. Oleh sebab itu waktu yang sudah ditentukan yaitu masa yang kalau di dalam kalender akademiknya itu tertulis revisi ya, input dan revisi nilai tanggal 17 ya, kalau tidak salah sampai dengan tanggal 19. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk proses penginputan nilai di sistem terintegrasi ini, Bu. Gitu, dan juga Bapak Ibu yang lainnya.
Seperti itu. Sampai dengan tanggal 19. Begitu Bu Ika ya, dan Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Pak Bu yang lain. Barangkali Pak. ada lagi. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Bu Tuti. Ibu Tuti, silakan Bu Tuti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Haris tadi, berarti kan kami harus menunggu dulu dibantu untuk menginput presensi dan realisasi RPS. Nah, kapan kami bisa mulai menginput nilai? Apakah harus menunggu setelah pihak ICT menginput presensi dengan dan RPS, baru kami menginput nilai? Kira-kira berapa hari lagi, Mas Aris? Gitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Ya, kita sudah mengatur plannya, maka mulai hari ini Bapak Ibu bisa langsung menginput nilainya. Oh, alhamdulillah. Jadi kita sudah berproses dari beberapa hari yang lalu, sejak kami mengundang pengelola ICT untuk menerima pelatihan penginputan nilai. Kami sudah mengkondisikan bekerja sama dengan seluruh pengelola ICT di fakultas dan pasca sarjana untuk bisa dapat membantu hal tersebut. Ya, mudah-mudahan di hari ini sudah bisa. Nah, namun apabila nanti masih ada Bapak Ibu yang belum bisa, nanti tinggal dikomunikasikan saja ya kepada ICT-nya gitu. Begitu Bu Tuti ya, dan Ya, Bapak Ibu yang lainnya. terima kasih Pak Aris. Ya. Ya, terima kasih Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Mariani. Ibu Mariani, silakan Bu Mariani. Ya, terima kasih Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akunnya itu apakah NIP apa gimana kami tahu akunnya itu dari mana? Iya, Bu. Terima kasih. Nah, jadi ya Bu. Jadi setelah ini nanti kami akan sharing teknis terkait dengan menggunakan akunnya Bu. Ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu sekalian nanti akan mendapatkan sharing teknis ya, bagaimana mendapatkan akun, kemudian juga bagaimana menggunakan akun itu, Bu ya. Setelah ini Bu, nanti materinya Bu. Iya. Ya Bu, Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Silakan yang lain Bapak Ibu. Izin memberikan saran Pak Aris. Ya, siapa ini Bu, dengan Ibu siapa? Mihrun. Ya Bu Mihrun, silakan. Mungkin Pak Aris kalau bisa nanti dibuat juga video YouTube-nya tentang tutorial sehingga Bu. bisa kembali Pak. Iya Bu. Oke. Baik Ibu, itu sudah kami siapkan ya, sudah kami siapkan. Nanti panduannya pun sudah ada, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Nanti akan diberikan di sesi berikutnya Bu ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Susi ya Pak Arif. Maaf Pak, kalau mau absen apa ini Bu Susi? Absen perkuliahan atau absen apa? Atau absen acara ini? Iya, absen acara ini maksudnya Pak. Absen acara ini. Absen acara ini silakan host untuk bisa men-share kembali link absen acara ini. Ya, yang lain Bapak Ibu masih ada? Ya, Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Ya, siapa? Pak Dharma Pak Aris. Pak Dharma, silakan Pak Dharma. Pak Aris, pertanyaannya mungkin singkat. Hal apa yang tidak tercover oleh Siakat sehingga kita bisa antisipasi? Terima kasih. Maksudnya gimana Pak Dharma? Mungkin ada hal, misalnya gini, mohon maaf sebelumnya, apakah kami di Pasca juga akan menerapkan hal ini gitu? Ya, baik, terima kasih Pak Dharma. Ya, sesuai dengan komitmen kita bahwa sistem terintegrasi ini adalah untuk semuanya. Jadi di pasca sarjana pun sama.
Oleh sebab itu dosen pasca sarjana. Ya begitu Pak Dharma. Jadi sama nanti. Terima kasih Mas. Oke, makasih Mas Aris. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum Pak Aris. Amrin, Pak Aris. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Dari Pak Amrin, Pak Aris. Ya, silakan Pak Amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Piaut. Kenapa Piaut ini masih pakai Cisco? Kenapa enggak sama aja ke Siakat gitu? Ya, oke, Kami terima kasih. kirim ke Untuk Piaut, mulai semester 1 sudah menggunakan Siakat terintegrasi. Ya, sudah. Jadi untuk semester 1-nya dan seterusnya. Adapun yang masih menggunakan siswa itu angkatan yang lama. Nah, jadi mulai angkatan 2021 dan seterusnya, seluruh prodi, seluruh jenjang yang ada di kampus kita ini sudah menggunakan Siakat terintegrasi ini. Itu Pak Amrin ya. Ya, terima kasih. Berarti kalau saya ngajar di semester 3 masih Cisco ya? Ya, semester 3 masih di Sispo. Kecuali nanti Pak Amrin ngajar di Piaut semester 2 depan ya. Semester 2 atau di semester 1-nya, maka itu sudah menggunakan Siakat terintegrasi gitu Pak Amrin. Oke, terima kasih. Jazakallah khair. Ya. Silakan yang lain ada, Bapak Ibu masih ada? Cukup Bapak Ibu ya. Kalau cukup nanti barangkali masih ada pertanyaan, nanti bisa disimpan terlebih dahulu, nanti ditanyakan kembali ya. Untuk mengefisiensi waktu, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu sharing teknis terkait dengan akun dan penggunaan Siakat terintegrasi yang akan disampaikan nanti oleh tim kami. Silakan, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman, biasa dipanggil Lukman. Di sini saya sebagai tim dari bawahan Pak Aris, yang dimana pada hari ini akan menyampaikan sedikit materi mengenai pengisian nilai pada semester 1 angkatan 2021-2022. Untuk awal pertemuan ini, mungkin yang harus diketahui adalah akun. Yang pertama kali adalah akun. Untuk mengetahui akun bisa masuki alamat ini. Nah, di sini ada step untuk mendapatkan akun, step by stepnya. Yang pertama, cek nomor ID-nya dulu di bit.ly/dosenwin. Bisa masuki alamat ini di browsernya. Oke, ini nomor ID-nya. Nah, untuk lebih mudah bisa caranya lebih mudah untuk mendapatkan nama. Di sini ada tombol panah ke bawah, tinggal diklik, urutkan sheet A ke Z. Nah, tinggal difilter. Cari berdasarkan nama Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah mendapatkan nomor ID-nya, misal di sini kosongkan dulu terlebih dahulu.
Nah, copy, caranya di copy atau di screenshot juga boleh. Lalu kembali lagi ke yang tadi, cek password siakatnya di infopin.uinjambi.ac.id. Pilih peran Anda sebagai dosen, lalu masukkan nomor ID tersebut ke kolom no ID. Copy. Pastikan di sini. Nah, lalu klik cek akun Anda. Nanti akan muncul. Kalau tidak muncul, nanti ada nomor saya di sini, silakan hubungi. Gitu. Karena Evitra tidak terdapat di dalam sini, jadi akunnya tidak muncul. Oke. Untuk yang akunnya ada, itu akan muncul seperti misalnya. Nah, ini ada passwordnya, tinggal di copy atau di screenshot. Oke, untuk step selanjutnya, masuk ke setelah mendapatkan akun, nomor ID dan password, maka langsung bisa digunakan ke sistem informasi akademik yang di alamat akademik.uinjambi.ac.id. Silakan masuk alamat tersebut di browsernya. Nah, untuk username itu adalah nomor ID yang kita dapatkan tadi. Setelah kita cek ada nomor ID, masukkan ke sini, dan password yang telah kita dapatkan. Misalnya saya contohkan sebagai dosen. Nah, ini adalah halaman awal masuk. Ketika berhasil masuk, ini adalah tampilan awalnya. Di sini saya contohkan sebagai dosen sistem informasi Pak Evitra MKOP. Nah, untuk selanjutnya langsung saja ke tutorial penginputan